Assalamualaikum, halo Arobiun. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama mahasiswa yang berprestasi yang memiliki banyak karya di bidang penulisan. Beliau adalah merupakan mahasiswa pendidikan bahasa Arab angkatan 2020, Kang Albani Nur Hakim. Nah, Kang, kalau dengar-dengar nih, Kang ini penulis ya? Iya, sepertinya. Ya, penulis. Nah, untuk sampai saat ini tuh udah ada berapa karya nih, Kang, kalau boleh tahu? Nah, untuk saat ini baru ada empat karya. Karya apa aja tuh, Kang? Nah, yang pertama kan awal nulis itu di tahun pas pandemi itu tahun 2020. Nah, itu muncul atau lahir karya pertama judulnya Di Bawah Naungan Ilahi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu ada buku Manhaj Tulab sebagai bentuk pedoman buat cara belajar. Yang ketiga ada buku Jeda Waktu kayak lab quarter krisis gitu kan, buat anak-anak yang memang ada di usia remaja mau dewasa. Nah, yang terakhir itu yang kemarin ya, baru dicetak itu buku Fikih Ibadah Praktis gitu. Kalau boleh tahu, ini kan awalnya kan jadi penulis itu nggak mudah ya, Kang, pastinya. Ya. Nah, awalnya itu kenapa Kang bisa memutuskan untuk tertarik nih untuk nulis, jadi penulis sampai ada 4 karya sampai saat ini? Nah, awalnya kan sebetulnya gini ya teh, kayak misalkan ketertarikan kita buat nulis itu tidak terlepas dari membaca ya. Biasanya kalau misalkan kita senang baca, berarti kan ada sesuatu hal yang memang ingin kita tuliskan. Nah, awal mulanya itu adalah dari mungkin kebiasaan saya dari dulu membaca ya, dari SMA gitu kan, dari kelas 1 SMA saya sering baca sampai kelas 3. Nah, akhirnya karena mungkin saya sering membaca, terus lihat, oh gini kayak tulis-tulisan tuh kayak gini. Karena kan tiap penulis itu beda-beda. Nah, akhirnya saya mencoba untuk menulis gitu kan. Saya mencoba untuk menulis. Kenapa? Karena saya ingin ketika misalkan jalan-jalan nih ke toko buku atau kemana, kayak oh ini nih karya orang lain tuh terpampang. Kali-kali inginlah karya saya itu ada di toko buku gitu kan, ada di rak buku, dilihat oleh orang lain. Itu kan satu hal yang menarik. Akhirnya saya memutuskan untuk mencoba buat menulis gitu. Berarti untuk menjadi penulis itu sendiri itu hal dasar apa yang harus dimiliki gitu, Kang, untuk memulai menjadi seorang penulis? Nah, sebetulnya kalau menjadi seorang penulis itu yang memang hal dasar harus dikuasai itu adalah kemauan sebetulnya. Jadi kemauan kita, kapan kita mau nulis, yang penting ada kemauan. Yang kedua ada konsisten. Kadang kan ada orang yang memang aku mau nulis nih, pengen gitu kan, cuman kayak Semangat pengen di awal doang. semangatnya di awal, tapi nggak ada konsistennya. Itu kan ada hal yang sia-sia. Makanya sebetulnya kalau misalkan kita ingin nulis itu, yang pertama gitu kan kemauan, yang kedua istiqomah gitu, atau konsisten dalam menulis. Soalnya kan kalau misalkan kayak gaya bahasa dan sebagainya itu kan mengikuti ya. Ada orang yang nantinya gaya bahasanya seperti ini gitu kan, kayak penulis lain itu kan punya karakteristik masing-masing kan. Nah, itu sebetulnya kalau menurut saya itu ya mereka bisa ada punya istilah ciri khas menulis itu karena mereka terbiasa menulis. Nah, makanya yang paling penting mah tadi adanya kemauan, terus continue gitu, biar kita terus terlatih menulisnya seperti itu. Nah, masalah membangun habits berarti ya. Nah, ada nggak sih tips and trick dari Akang sendiri untuk membangun supaya konsisten gitu dalam menulis atau dalam membangun habit supaya mau menulis? Jadi ya karena kan kita ini dibentuk itu oleh lingkungannya tuh ya. Misalkan kita gaul sama orang-orang yang suka healing atau suka main kemana, kita kan ke bawah-bawah gitu, bawa ke bawah. Atau kita misalkan gaul sama yang kayak apa gitu, anak-anak yang suka naik motor kemana gitu kan, karena kan kita ke bawah ya. Nah, maka poin pentingnya kalau kita ingin membentuk habit atau kebiasaan itu mencari lingkungan yang mendukung. Misalkan kita cari komunitas-komunitas menulis atau di mana lingkungan-lingkungan yang mendukung gitu kan, itu akan membantu untuk apa? Untuk membentuk kepribadian kita menjadi seorang penulis. Nah, itu kan yang memang yang awalnya kan saya pun seperti itu gitu kan, karena ada di lingkungan dan memang diajarkan oleh guru saya. Karena dulu saya ini pernah gitu kan, disuruh editin naskah gitu-gitu sama guru saya, disuruh nih kamu coba editin naskah gini. Akhirnya karena kebiasaan itu, karena di lingkungan yang membentuk, akhirnya saya ada rasa kemauan untuk menulis. Tapi kan kalau misalkan saya nih nggak bergaul lagi sama mereka atau anak-anak yang suka nulis, karena di sana muncul ada kebosanan. Makanya untuk menjaga habit itu ya saya
harus berada di berada di circle. lingkungan Nah yang- gitu, kalau kata anak-anak sekarang kan circle-nya itu harus iya. mendukung lah gitu. Berarti lingkungan itu sangat penting ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang memiliki hobi atau ketertarikan dalam suatu hal itu harus diikuti dengan lingkungan yang baik supaya diri kita itu ikut terbentuk oleh lingkungan. Selanjutnya Kang, kalau nulis itu kan nggak mungkin selalu lancar ya. Kalau misalnya Akang nih mengalami stuck dalam ketika membuat karya dalam menulis, biasanya apa yang Akang lakukan untuk mengatasi hal itu? Memang sih kalau nulis itu satu hal yang kadang gak mudah ya. Iya. Misalkan stuck atau seperti apa, misalkan dalam waktu 1 jam itu kadang cuma bisa 1 paragraf atau 1 kalimat gitu kan, sering dihapus ini itu. Nah apa sih yang saya lakuin gitu ketika memang stuck? Yang pertama, misalkan nih kita nulis tentang sesuatu, kita udah nyari-nyari referensi, kemudian kita masih stuck. Kalau saya itu biasanya ya udah dalam beberapa waktu itu nggak nulis dulu, tapi didiamin dulu naskahnya. Misalkan diemin ya 1 hari atau 2 hari gitu kan. Sambil cari inspirasi mungkin. Ya gitu, sambil inspirasi dari yang lain atau gimana gitu. Nah terus nanti kita baca lagi. Biasanya nih kalau kita baca lagi, kadang muncul inspirasi gitu. Oh ternyata ini tambahannya ini, oh ternyata kurangnya ini gitu. Atau kita bisa juga pergi main, healing gitu, sebetulnya jadi sumber inspirasi. Jadi inspirasi itu kan bukan hanya buku gitu kan, tapi intinya segala apapun yang ada di alam ini itu adalah sumber inspirasi untuk kita. Ya, misalkan nih kita pergi main kemana, melihat suatu fenomena, itu kan isinya bisa kita angkat jadi sebuah tulisan. Itu pun pernah gitu ada di salah satu buku saya di Jeda Waktu. Itu saya benar-benar emang lagi istilahnya stuck gitu ya, dari masjid itu stuck gimana bingung. Akhirnya saya pergi sendirian, kayak me time gitu kan, pergi ke kafe gitu kan. Nah, di sana itu saya muncul semacam inspirasi karena pas saya diam di sana itu banyak kayak anak-anak remaja yang lagi pacaran gitu kan, banyak anak-anak SMA yang masih berseragam. Akhirnya itu jadi sumber inspirasi buat saya sumber inspirasi, saya nulis gitu. Ataupun ketika pas beberapa hari yang lalu gitu kan, karena ada yang waktu itu lomba FKA artikel di UGM. Itu saya bingung dari Hamin beberapa hari itu, Hamin 2 kalau nggak saya itu masih bingung ini mau nulis apa buat esainya. Akhirnya itu muncul ide itu gara-gara di jalan pas lagi healing ya, sendirian sih ke Pangalengan jalan-jalan. Pas pulang itu baru nemu inspirasi gitu. Jadi intinya segala apapun aktivitas kita itu intinya sumber inspirasi gitu buat kita. Oke, nah lanjutnya nih. Kalau misalnya kan kita menulis itu menciptakan sebuah karya nih Kang. Kang udah punya ada 4 karya dan mengikuti lomba-lomba esai dan segala macam. Gimana kalau misalnya karya Kang ini tidak ada yang menyukai? Karena kan karya itu sebenarnya lebih ke selera juga mungkin ya Kang. Nah, ini mah kan jika karya Kang ini tidak ada yang menyukai itu seperti apa? Ya sebetulnya minimalnya dalam setiap karya itu ada satu orang yang memang menyukai karya kita, yaitu adalah diri kita sendiri gitu. Ya kan kita udah nulis, masa sih kita nggak suka? Kan kadang kalau misalkan kita buat sesuatu apapun, entah itu misalkan yang sering buat kue atau makanan apapun kan gak enak nih misalkan, tapi tetap kita makan. Kenapa? Karena biasanya kita menghargai karya kita sendiri gitu. Itu kan hasil jerih payah kita membuat sesuatu apa. Nah maka sama halnya dengan buku. Mungkin buku saya pun yang 4 nih nggak semua orang suka baca gitu kan, apalagi karya-karya saya. Tapi minimalnya saya menghargai karya saya menyukai karya saya, dan saya membaca karya saya gitu. Minimalnya itu. Yang kedua, sebetulnya setiap penulis itu pasti punya pembacanya. Gak mungkin gak punya gitu. 1-2 orang itu pasti ada yang mau membaca. Entah itu mungkin teman-teman dekat kita, itu kan pasti gitu. Misalkan kita membuat suatu tulisan apapun, kita posting di IG atau dimanapun, pasti ada 1-2 orang yang memang tertarik gitu kan dengan tulisan kita. Yang pada intinya sebetulnya yang memang harus kita garis bawahi itu, dalam setiap menulis itu jangan kita punya anggapan bahwa semua orang itu akan suka dengan tulisan kita. Itu sampai kapanpun gak akan bisa terjadi, dan sampai kapanpun kalau kita memikirkan hal itu kita nggak akan bisa memulai untuk menulis. Kita misalkan nih mau nulis, kita punya pikiran nih gimana sih karya kita itu biar semua orang itu menyukainya, itu mustahil gitu kan. Kenapa? Karena ya balik lagi ya, kita memang tidak bisa mengarahkan perspektif orang lain, tapi kita ya sudah fokus pada
pengembangan diri kita sendiri gitu kan. Sudah kita nulis, yang penting kita terbit, minimalnya gini lah, kalau udah terbit gak ada yang baca, minimalnya ada yang beli, itu kan satu hal yang luar biasa gitu kalau buat kita gitu. Mungkin untuk teman-teman yang nonton nih, pasti ada nih ya di antara mahasiswa atau teman-teman semua yang nonton, mereka itu udah mulai nih nulis atau di laptopnya sendiri, di HP-nya sendiri, menulis sebuah tulisan atau sebuah karya, tapi mereka itu malu untuk istilahnya mempublish hal itu. Nah, tips dari Akang sendiri supaya bisa melawan rasa malu, rasa takut itu seperti apa? Nah itu juga mungkin jadi salah satu kendala ya. Iya. Kayak tadi nih bagaimana cara kita menulis nih, yang tadi poin yang pertama itu yang tadi kemauan, kemudian kan ada lingkungan, terus ada intinya konsisten. Nah kemudian poin juga yang mendukung nih buat kita menjadi seorang penulis itu adalah keberanian. Bagaimana sih cara kita melawan hal itu ya? Mungkin ini juga satu hal yang sulit gitu kan, terutama ya saya pribadi pun merasa seperti itu gitu. Kadang ketika nulis kadang ngerasa gak pede nih buat karya kita, tapi intinya untuk melawan itu ya kita harus intinya memberanikan gitu, mencoba untuk memberanikan diri. Minimalnya kita posting di SW gitu kan, itu kan bisa tulisan kita misalkan yang sedikit quotes, nah itu bisa kita posting di SW, atau kita posting di IG, atau yang punya blog bisa posting di blog. Nah soalnya kan awal mula saya memberanikan membuat buku pun karena dari sana. Awalnya hal-hal kecil dulu ya, hal yang kecil. Awalnya saya buat di blog, nulis di blog. Itu di blog itu ada sekitar, yang di blog saya ya, yang di ruang sunyi itu ada sekitar 20 judul. Nah dari 20 judul itu kadang nih saya memberanikan diri, yang pertama kali saya beranikan diri buat post, kadang itu statistiknya nggak ada yang baca, kedua ketiga nggak ada yang baca, baru ke beberapa kali itu baru ada yang baca, dan sampai berapa gitu yang baca itu sampai banyak. Nah intinya untuk menemukan sesuatu hal yang luar biasa itu butuh proses panjang yang harus kita lalui. Nah terutama tadi poin pentingnya adalah semacam keberanian, karena banyak orang-orang yang memang punya kemauan, banyak orang-orang yang sudah konsisten nulis tapi tidak punya keberanian. Itu kan kayak sia-sia gitu. Untuk apa sih kita nulis tapi kita gak berani untuk mempublish kepada orang lain gitu. Akhirnya nggak jadi apa-apa. Iya, nggak jadi apa-apa kan, hal yang sia-sia gitu. Makanya ada yang mengatakan bahwa karya yang paling bagus itu adalah karya yang terbit gitu. Bukan karya yang istilahnya bestseller dan lain sebagainya, bukan, tapi karya yang bagus itu atau tulisan yang bagus itu adalah satu hal yang bisa publish, bisa tersebar kepada banyak orang. Itu udah karya yang luar biasa gitu. Jadi teman-teman yang masih malu mungkinnya dengan karya-karyanya, gak usah malu ya Kang, karena hal yang besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Mungkin teman-teman merasa masih kurang nih tulisannya, tapi seiring dengan berjalannya waktu bisa memperbaiki karya teman-teman semua. Ini terakhir ada pertanyaan nih Kang dari question box di Instagram. Cara memulai untuk menulis saat bacaan udah banyak banget, pengen coba nulis lagi tapi kok susah katanya gitu. Gimana tuh Kang? Nah maka solusinya satu sebetulnya, menulislah dan menulislah. Jadi terus kita menulis, karena kan misalkan nih bacaan kita udah banyak, gimana sih cara kita mulai menulis? Ya coba saja untuk menulis. Bahkan ada namanya itu Muhammad Nuruddin ya, beliau itu membuat sebuah buku, judulnya itu atau panduan praktis agar gila membaca dan menulis. Nah di buku itu beliau membagikan pengalaman pribadinya. Jadi kata beliau itu dulu ketika beliau memulai menulis itu satu paragraf itu bisa sampai sejam, 2 jam, 3 jam, satu paragraf. Itu ketika beliau memulai untuk menulis. Jadi memang ketika kita memulai sebuah tulisan itu nggak bisa langsung misalkan nih 10 menit langsung brok gitu kan, 1 judul, nggak akan mungkin seperti itu. Tapi kalau kita misalkan ingin menulis nih, bacaan kita udah banyak, kita harus sering latihan menulis. Misalkan kayak contoh Muhammad Nuruddin itu kan, ketika beliau menulis 1 jam, 1 paragraf, akhirnya berkurang jadi durasi waktunya. Jadi misalkan 10 menit itu bisa sampai beberapa paragraf, 1 halaman, atau mungkin bisa 2 halaman. Intinya ya tadi gitu kan, kita terus mencoba, terus berusaha untuk menulis. Karena sebetulnya jurus aja gitu kan. Kalau saya pribadi pun kadang ada di beberapa tulisan saya yang masih mengalami kayak seperti itu. Kadang nih misalkan kalau lagi nulis A kita lancar, truk bisa 10 menit juga beres gitu. Tapi kadang ketika nulis yang lain itu mentok lagi gitu kan, ini kayak gimana. Tapi ya kita terus mencoba
intinya gitu, kita terus mencoba, jangan berhenti untuk intinya kan banyak orang-orang yang memang ketika udah stuck nih, kita bingung nih mau mulai apa, kadang ya udah berhenti gitu kan, kayak merasa udahlah nggak bisa nih pesimis gitu. nih, Ya, nah rasanya gitu kayak kan. Nah itu kan satu hal yang salah, kalau kita terus seperti itu ya kapan kita mau bisanya. Jadi Harus intinya ya dilawan. harus terus menulislah dan menulislah gitu. Ya, jadi seperti ya teman-teman harus bisa melawan rasa aduh pesimisnya itu harus dihilangin gitu, Iya, karena hal itu yang menghalangi kita untuk menciptakan sebuah karya. Nah, luar biasa sekali ya teman-teman tadi dari Kang Albani mengenai tips-tips penulis untuk teman-teman yang masih ragu, yang masih belum berani dengan karya-karyanya, masih belum percaya diri. Semoga obrolan kita ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Banyak banget pelajaran yang bisa diambil ya pastinya. Jangan lupa juga untuk share videonya ke teman-teman yang masih pengen nih jadi penulis tapi masih belum berani untuk mempublishnya. Mungkin segitu aja dari kita ya Kang. Terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol di sini sama kita, berbagi juga sama teman-teman di rumah. Sekian dulu video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.